Kalau saya juga hampir sama Pak Wawan, jadi nanti saya model written gitu juga sama. Cuma saya ada penambahan kayak di komen saya tambah komennya, komentar dan sebagainya. Cuma saya punya form konsultasi itu nanti saya tulis kayak manual itu Pak, nanti saya kembalikan juga. Model Oh ya, iya. tapi sama sih modelnya sih. Saya juga Monggo, buat nggak apa-apa. nggih. Artinya gini, maksudnya kalau itu kan apa namanya variasi aja ya, tapi standarnya kan sama. Nanti variasinya silahkan. Cuma yang Nggih, nggih. tadi terkait dengan ini Pak, mekanisme untuk bisa mengakomodir teman-teman yang lain yang masih kesulitan itu gimana usulan saya tadi? Paling tidak Ya, yang ya saya internal ini kita seragamkan. nggih Yang benar-benar. berikutnya adalah kita mendampingi teman-teman di luar forum ini Iya, ya benar. atau mendata yang sudah atau yang belum dan siapa yang siap mendampingi, siapa yang perlu didampingi, kita bagi. Iya. Nggih, nggih, nggih. Kira-kira gitu. Jadi Iya, tidak setuju, tanggung Pak. jawab 1-2 orang tapi tanggung jawab bersama. Misalnya 1 orang yang sudah ya hanya mendampingi 2 orang saja cukup. Misalnya Bu Andri mungkin perlu didampingi oleh Bu Setio atau Bu Justin gitu kan enak gitu. Iya, ya Atau benar. Bu Ses gitu. Atau mungkin nanti sekalian kalau sudah punya classroom-nya, kode classroom tidak berubah ya, nanti bisa di list. Jadi mahasiswa bimbingan baru yang KP atau T atau skripsi nanti mereka bisa lihat listnya terus tinggal join aja, jadi nggak usah ke pembimbing dulu gitu. Ya, itu juga boleh. Tetapi kan media ini harus dibuatkan dulu, Pak. Nggih, Kalau nggih. yang Jadi harus seragamkan dulu ya. yang Nggih. yang kemarin yang sudah melaksanakan menggunakan Classroom tidak masalah. Tapi kalau yang belum kan, Nggih, yo makanya media nanti kan bukan apa-apa. Yo kiai kata itu ya nek sing jaim, nek sing diajari wong bocah cilik ngajari yo pekewo, guys. Ya iya, nggak masalah nggih, lah itu urusannya nggih. yo. Piye caranya Iya. kita supaya bareng-bareng bisa rampung wae. Ya, intinya saya setuju Pak, nanti bisa dikondisikan. Oh iya. Bu Nggih, siap. Rema, gimana? Bu Rema dan Mas Agus mungkin mic-nya bisa dinyalain. Ya, minta ininya Pak, print screen. Oh, saya hanya membuat datanya aja ya Pak ya. Halo. Datanya yang sudah, yang memang butuh bimbingan atau bisa gini, caranya gini, datanya Mas Agus nanti membuat daftar datanya, terus kita membuat semacam kuesioner gitu, penjajakan siapa yang sudah menggunakan online, siapa yang belum, kalau menggunakan online menggunakan apa saja. Nah dari data itu nanti mungkin Bu Rema sama Bu Justin begitu. Bu Justin sama Bu Rema waktu piketnya bareng? Iya, bareng Pak. Ya, nanti bisa kira-kira membuat kelompok-kelompok mana yang perlu didampingi, mana yang memang malah bisa mendampingi yang lain. Itu gimana? Oh iya, oke. Nanti Ya. Jadi terus nanti, contoh ininya Pak diseragamkan punya Pak Wawan aja nggih? monggo. Nanti kalau saya sama Pak Pol, prinsipnya kan sama, tidak jauh berbeda. Tinggal Pak Pol nanti ada variasi. Kita berikan suatu bentuk standar seragamnya yang sederhana dulu. Paling tidak punya saya itu sederhana dan memudahkan dosen untuk memanage siapa yang sudah masuk bimbingan, bab berapa, mana yang babnya yang sudah di ACC, mana yang belum, mana yang masih proses, mana yang perlu komunikasi lebih intens, itu mudah. Jadi bisa, monggo menggunakan itu juga boleh. Tapi yang pertama, langkah pertama adalah dari Bu Rema nanti dengan Bu Justin, saya mohon membuat formulir kuesioner untuk penjajakan dosen-dosen yang sudah atau belum menggunakan bimbingan online. Dan kalau sudah menggunakan bimbingan online, dia menggunakan apa? Gitu ya. Jadi kalau belum menggunakan kategori perlu dibimbing. Ya. Kalau menggunakan Classroom nanti di bawah
pertanyaan yang terbuka, dia menggunakan apa, suruh minta menuliskan mekanisme pembimbingannya kayak apa, gitu. Jadi bahkan mungkin ada teman-teman yang lebih efektif dari cara saya, nanti kita bisa akomodir sebagai model. Itu ya, Bu ya. Nanti setelah itu nanti baru kita bicarakan kelompok, nanti dikomunikasikan dengan saya juga tidak apa-apa. Itu Bu Rema, Bu Isin? Iya Pak. Ya, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah, nanti kita bagi. Jadi yang belum, ya nanti kita bimbing lah. Ya, nanti kita berikan surat edaran atas nama saya boleh, untuk yang belum menggunakan itu biar dibimbing. Jadi memang mereka dibimbing itu bukan karena mereka minta. Ngapain ya? Iya Pak. Ya. Paling tidak minggu ini kita bisa dapatkan itu. Mulai minggu depan kita bisa lakukan pembimbingan kepada dosen-dosen untuk format bimbingan ini. Ya. Jadi tidak membentuk forum pertemuan besar, tapi modelnya peer teaching saja. Satu dosen yang sudah melakukan bisa ngajari 2 dosen yang lain. Saya kira itu nanti cepat lah. Yang sudah melakukan saya kira juga cukup banyak. Bisa 30%, tinggal kalau wong siji ngajari wong loro ya wis rampung. Gitu kan. Atau syukur wong siji ngajari wong siji, nah ya wis rampung lah itu, rampung. Ngatan ya. Nah, ya, yang kedua adalah termasuk pendampingan yang terkait dengan pembelajaran online. Saya kok curiga ada beberapa dosen yang belum melakukan pembelajaran. Saat ini ada beberapa dosen yang belum melakukan pembelajaran. Di sini mau ngasih tugas via WA tugasnya, ngumpul ke bingung, ora diperiksa ya. Nah, repot loh. Jadi ya bisa kayak gitu tuh bisa saja, tapi untuk anak SD, nek anak kuliah nek dingonoke terus mahasiswane sing wah iki kok aku ki kuliah pada ki anak SD, koncoku sing kuliah nang kono modele wis tiap pertemuan online meeting kelas online kok iki kok mau dikai WA gitu kan. Ya kita juga branding sinus juga. Yang lain saya yakin juga yang lebih baik. Nah, untuk pendataan yang pembelajaran online nanti Pak Bibas kan punya datanya itu Pak Bibas, ya. Pak, halo, ya. Pak Bibas bisa nggak nanti bikin kuesioner untuk mendata dosen-dosen yang sudah melakukan pembelajaran, dia sudah melakukan pembelajaran online atau belum? Kalau sudah melakukan pembelajaran online, apa yang digunakan? Apa yang digunakan nanti checkpoint aja ya, jangan radio button Pak. Jadi kan ada beberapa dosen yang menggunakan 2 atau 3 media. Saya pakai Classroom sama Meet, saya pakai Classroom sama pakai Zoom, nggak apa-apa. Nanti beberapa pilihan. Ya kaya sing kuesionernya yang dari Dikbud itu, tapi khusus yang untuk itu, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kata Pak Bibas bisa ya? Ya, oke, coba nanti Pak. Ya, nanti Pak Bibas perlu koordinasi dibantu dengan siapa? Untuk itu. Bu Retno ya? Bu Retno ya? Ya. Harus di sini. Bu Retno bisa ya? Ya, enggak apa-apa. Kalau dengan Sokaro Bu Retno ya. Retno, ya silakan. Itu ya. Oke. Terus yang berikutnya, langkah berikutnya dari apa yang kita data itu, nanti kita lihat lagi mana yang perlu dibimbing, mana yang perlu
sama seperti pada saat pembimbingan online tadi, siapa yang perlu didampingi. Jadi ben ora bingung. Mangane nek mereka kesulitan ora iso, itu arep tanya neng grup kok anak sing isin. Itu maka dia langsung di japri. Jadi pokoknya Bapak A, Bapak Bu, nanti kalau yang kesulitan di sini dengan bisa mentoringnya adalah saya. Jadi ada dosen mentor, ada dosen yang dibimbing untuk pembelajaran online. Jadi komunikasinya lebih private, itu kan lebih rasa pekewo ataupun rasa-rasa yang lain. Ya, bisa langsung dibuat saja, langsung nanti kita buat saja. Misalnya saya dampingi Bu Elis, enak lah dampingi Bu Elis yang ngomong gitu. Kan dampingi Bu Elis sama Bu Justin saja, kan itu kan. Ya, misalnya gitu kan enak. Jadi nanti bisa dibantu yang siapa yang bisa. Gitu. Oh ya Pak. Milih. Milih no. Aku ya dibimbing siapa ini? Gak apa-apa. Kalau misalnya nanti yang di sini aku bimbing, aku dibimbing wae, ya ora apa-apa. Ora apa-apa, aku dibimbing wae. Bu Ira misalnya, Bu Ira aku dibimbing Bu Justin. Oke, silahkan. Ya. Nah, saya mungkin nanti saya akan milih ya Bu Rema, saya dibimbing Boan gitu ya, bisa saja. Rema Mary. Rema Mary. Ngaten ya? Oh ya Pak, bebas. Nanti untuk di kuesioner juga mungkin dijajaki untuk dosen-dosen kesiapannya bagaimana untuk melakukan ujian dalam bentuk online atau take home. Jadi pilihan nanti tulis saja di situ mungkin kesiapan untuk UTS dan UAS. Bisa pilihan take home atau kuis online atau apalah. Take home itu termasuk penugasan besar. Nanti gitu Pak. Oh, Pak Bebas. Ya. Ya, bisa nggih? Jadi mau gambar ya. Ini gambare tak pateni sik. Nggih. Jadi kuesionernya yang satu untuk pembimbingan online, yang kedua untuk pembelajaran online. Di dalam pembelajaran online itu sekaligus dijajaki kesiapan teman-teman dosen untuk melaksanakan ujian online, baik ujian kuis atau take home dalam bentuk penugasan di dalam. Ya, jadi di kuesionernya diisikan sekalian. Nanti sebelum ditunjukkan ke saya juga nggak apa-apa. Kalau Bu Justin aja ya Pak, sing bermune Pak, ralat. Bu Justin. Kan Bu Retno sama Bu Justin sisanya Pak, sing bermune lali ya. Oh gitu. Bu Justin tadi sama Bu Retno jarak nih. Sing kodok kan Bu Justin Retno. Lali kok. Siapa ini yang sanggup, monggo lah. Pak Paul? Pak Paul? LPM gitu. Gimana? Tugasnya terima LPM. Enggak, tugasnya UKAS sampai UKAS, Pak. Kita harus bisa multitasking. Bagi pejabat struktural memang harus bisa multitasking. Ya, pegawai UKAS yuk. Saya yakin ini enggak pasnya ini LPM ya. Bukan ya, LPM kabeh selak, ayo Pak LPM siapa bisa yang Pak Iwan. Pak Iwan Adi Pak. Pak Iwan keluar nih mau. Pak Iwan ada. Oh ada. Oh, lempar-lemparan lah.
No bonus juara lempar-lemparan. Pembelajaran online. Syarat ujian itu loh, nanti pilihannya apa? Nah, ya Pak. Ya Pak. Pak Iwan Adi. Gitu ya. Pak Iwan Adi ya? Nggih, Pak Iwan Adi mawon. Pak Iwan mana Pak Iwan? Oke. Oke ya Pak Iwan ya. Nanti sebelum disebar saya bisa ditunjukkan Pak Iwan. Teman untuk collecting datanya kira-kira sekali penyebaran itu kita bisa mengakomodasi semua. Jadi pada saat nanti kita melakukan satu keputusan, pengambilan keputusan itu dasarnya adalah data-data itu. Dasarnya data-data itu. Oke. Ngaten. Untuk pembelajaran online-nya nanti termasuk dengan ujiannya. Ya, nanti jika kita belum melakukan pembelajaran online dan yang lainnya bisa, atau nanti di situ diberikan pilihan apa perlu dibimbing atau sanggup membimbing, atau perlu didampingi atau sanggup mendampingi. Oh no malahan Pak. Jadi sing wis sanggup mendampingi malah gue dadekke pendamping. Oke sing dampingi kan ya wis penak to. Misalnya seperti dosen-dosen luar kayak Pak Suko, Pak Yuli, kemudian mungkin Bu Arum atau yang lainnya, ya perlu didampingi ya sudah satu-satu. Itu kan lebih enak. Ya. Oke, siap dampingi Bu Seli. Oh, siap. Nah, ya toh. Bu Seli tenan toh. Wah, kalah dhisik Pak bebas, kalah nom. Kan dosen MI ini. Dosen MI ya. Oh ya, wis kalah karo kaprodine Pak. Ya wis ora kepala jurusan kalah karo Pak Iwan. Sekretaris kan lagi Mbak Putri. Putri sapa? Pak Putri bojone Pak Iwan. Oh iya ya. Oke, sekarang pembimbingan sama pembelajaran, oke ya. Jadi kita pendataan dulu, nanti bisa dikomunikasikan lagi, ya, hasilnya seperti apa. Terus sekarang yang ketiga adalah terkait dengan ujian pendaftaran online. Nah, ada beberapa masalah. Yang pertama adalah, saya yang paling gampang dulu. Yang pertama adalah ada beberapa mahasiswa yang sudah daftar kemarin secara offline, tapi belum sempat dilakukan ujian. Nah, untuk kasus ini, seperti kesepakatan kemarin, kita tawarkan mereka untuk melakukan ujian secara online. Ya. Persyaratannya seperti prosedur yang kemarin dituliskan oleh Pak Iwan. Jadi selain menyerahkan berkas fisik, nanti menyerahkan file, ya, menyerahkan file file soft file dari boleh PDF boleh. Ya. Nanti, nah ini mana enaknya? Itu diserahkan BAK atau kepada pembimbing. Bukan apa-apa. Nah, menurut saya sebaiknya diserahkan ke pembimbing saja. Karena ini urusannya soft file. Pripun. Monggo ditulis di chat boleh. Kalau softwarenya baiknya juga ke pembimbing. Ya, makanya kalau software sebaiknya kita serahkan ke pembimbing. Nah, pembimbing ini nanti setelah ada SK untuk ujian, siapa pembimbing yang akan mendistribusikan file ini kepada penguji. Ngaten gimana? Yes, setuju. Gimana? Setuju. Setuju nggih? Jadi gitu ya. Jadi pembimbing. Kemudian pada saat mereka sudah ada kesanggupan, monggo dilakukan ya semacam uji coba kecil.
Kalau di kita, saya percaya kita siap. Cuma problemnya adalah di mahasiswa. Secara teknologi kemampuan mereka siap, bahkan lebih siap dari kita. Cuma secara infrastruktur, nah itu siap tidak. Terutama untuk ujian online itu ya sebaiknya tidak pakai HP, pakai laptop, karena dia harus presentasi lebih nyaman di sana. Itu nanti kalau sudah dari pembimbing atau mungkin dari BAK bisa membantu mengkonfirmasikan kesiapannya kapan, ya. Atau yang kalau uji coba bantu untuk uji coba ini. Ini uji coba Mas Agus kan aku sing nangani mau Mas Agus dewi, Mas Agus. Nek saya cenderung lebih baik kita gotong royong didistribusikan pekerjaan ini jadi tidak terlalu berat. Paling pembimbingnya sing arep ujian kan main wong siji loro to. Nek dibluke nang BA kabeh itu bisa orang 20, Mas Agus kerepotan yang akan melakukan simulasi. Yang penting pembimbing saja, simulasi kecil sederhana, yang penting memastikan koneksi, kelancaran komunikasi, itu saja. Ngaten ya. Nah, kalau sudah nanti kepastian jadwalnya, kesiapannya kapan, nanti dikoordinir oleh BAK. Nanti saya yang coba akan melakukan distribusi waktu dan pengujinya. Ya, nanti untuk pengujian mungkin saya akan konfirmasi dulu, kira-kira besok bisa nggak untuk menguji ini jam sekian secara online. Mau datang kampus, ya nanti kita siapkan. Gitu. Nah, terkait dengan sarana di kampus, nah kemarin saya melakukan uji coba saat minta Mas Ayub narik kabel dari ruangan saya ke C23. Jadi kita di kampus ruangannya di C23. Cuma yang jadi masalah adalah sarana laptopnya. Kemarin kebetulan pakai punya saya. Nah, kalau pembimbing, monggo nanti pakai punya pembimbing, silahkan kalau punya lebih baik. Tapi maksud saya, bisa nggak dari institusi menyiapkan sarana laptopnya? Kalau mic-nya, speakernya kemarin sudah. Jadi kalau misalnya di ruang C23 itu ada 2 orang, ya sudah, 1 laptop untuk 2 orang. Sehingga supaya mudah komunikasinya dikasih mic dan speaker. Nah, karena kalau dalam satu ruangan 2 laptop, nanti feedback nek nganggo headset. Nek kudu nganggo headset kabeh, ya enek sing punya, enek sing tidak, enek sing nyaman, ada yang tidak. Kan gitu. Pak Bebas, ada laptop nggak yang bisa digunakan untuk sarana ujian di kampus? Ada 1. Ada nggih? Yang saya pakai ini. Oh ya, siap. 1. Ini Pak Bebas itu sing ketok kempling sulap iki, Pak. Sulap ini ya delokan padha. Nah, aku ketok sulap iki kok ombomen iki lho. Waduh, Agus, Pak. Ayo sing akpring ya lho. Nanti Mas Agus bisa berkoordinasi kapan membutuhkan sarana itu. Sarana itu nanti komunikasi dengan Pak Bebas atau dengan siapa Pak Bebas? Apa wae ta, Pak? Yang ada ya, kalau yang lain sudah disiapkan di C23. Oh, ya ini Pak, neng Mas saya bisa-bisanya tak taruh di lemari ruang teknisi. Misalnya pas saya ndak piket kan Mas Ayu Pak Fani. Kalau piketnya jenengan karo Mas Ayu, karo Mas Fani sulit atau gimana? Nah ini Fani itu bingung kalau mau balik ke Solo kudu nginep neng Graha 2 minggu Pak, bingung kan. Oh dia di sana. Pulang Makanya kalau di sini kalau ya nanti saya beda sampai Ayub gitu aja Mas sebelum Fani masuk. Atau nanti gini aja lah, yang penting dikomunikasikan saja dulu, dikomunikasikan Pak Bebas, nanti Pak Bebas, oh ya besok
nanti memberikan instruksi kepada Mas Ayub tolong besok disediakan di TP Oke. Mas Agus Pak ya. Itu aja Pak Bebas. Ya, nggih. Ya, ngaten nggih. Jadwalnya di sinus aja itu biasanya. Seperti biasanya. Jadwalnya nanti kalau ini bisa dituliskan sana, tapi nanti dikomunikasikan dulu dengan mahasiswa. Karena urusannya dengan kesiapan infrastruktur sama pembimbing memang rada sedikit banyak. Nanti dikomunikasikan. Mas Agus nanti setelah membuat jadwal langsung mengkoordinasikan ke Pak Bebas dan pembimbing ya sama pengujinya. Nanti dituliskan juga di Sinus ACID. Ngaten untuk yang terkait dengan laptop, ujian sama. ya. Kalau yang punya laptop sendiri ya silahkan. Kalau pengen saya siap Pak jadi penguji, tapi saya dari rumah aja. Monggo, enggak apa-apa. Kalau memang siap ya enggak apa-apa. Tapi kalau saya di kampus saja ya monggo. Tapi kalau pembimbing sih sebaiknya mungkin nanti disesuaikan jadwal pada saat tiket ke kampus saja, supaya mudah koordinasinya. Jadi untuk ujian, nanti pada saat ujian itu dosen-dosen pembimbing diberikan formulir. Nanti Mas Agus ngirimkan soft file untuk belangko revisi. Nah, belangko revisi itu boleh ditulis dalam bentuk online file ya, kemudian nanti dikirimkan ke pembimbing atau dicetak, ditulis tangan, terus di-scan, dikirimkan ke pembimbing. Nanti yang mengelola berkas ujiannya nanti pembimbingnya. Nah, dari pembimbing nanti diserahkan kepada mahasiswa, didistribusikan kepada mahasiswa. Saya kira itu aja. Ya, nggak perlu dibikin rumit-rumit, tapi nanti kita laksanakan piye penae. Nanti kalau ada beberapa modifikasi perlu ya kita modifikasi. Itu Bapak Ibu, sementara ada yang perlu disampaikan. Oh nggih, Pak Kus ada Pak Kus? Pak Kus masih mantau, masih koneksi? Pak Kus. Tuh, Pak Kus ngulang. Loh, ada loh Pak Kus itu masih ada Pak. Ya, ada kan komputer deh, orangnya bu. Gelek. Saya orang ngerti ya. Ini. Saiki ya saya enak Pak. Nanti kita. Atau Pak Iwan mewakili LPM sama Bu Setian ya. Saya minta bantuan untuk hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran online ini, termasuk nanti pengolahan data verifikasi nanti bisa dibantu dari LPM juga. Jadi LPM ini kan tahapnya kan menetapkan prosedur, tapi sekarang kita coba mulai untuk karena ini kondisi darurat, nanti ya, bukan cuma sampai penetapan, sampai juga ke pelaksanaan dan pemantauan. Terus untuk hal-hal yang terkait dengan online learning ini. Saya kira itu Bapak Ibu. Monggo yang ada yang mau menyampaikan, silakan. Besok saya masuk, saya mungkin agak siang jam 10 saya janjian dengan orang tua mahasiswa juga. Filenya dikasihkan ke pembimbing, kemudian diedarkan penguji. Betul Pak. Jadi file untuk makalah, file untuk presentasi, ya, kecuali file program enggak usah. File program kan sulitan. File makalah, file presentasi, file artikel ilmiah, nanti dari mahasiswa diserahkan ke pembimbing yang akan mengirimkan ke penguji masing-masing. Kalau yang sudah daftar, ini kan hard copy-nya ada, nanti bisa
didistribusikan ke penguji dan pembimbing selain soft file. Tetapi kalau yang belum daftar, maka ini filenya saja. Nah, terserah mau penguji pembimbing mau ngeprint, tidak perlu Pak diprint. Diperiksa secara online, antar komentar itu kan lebih enak itu. Gitu ya, ini tentang ujian ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan pendaftaran ujian. Nah, ini pendaftaran ujian. Ya, pendaftaran ujian, ini tadi Bu Setiawati sudah menyampaikan. Monggo Bu Setio mungkin bisa disampaikan langsung Bu Setio ke teman-teman, dan di sini ada Mas Agus BAK terkait dengan masalah yang ada. Bu Setio, monggo. Mic-nya dinyalain, Bu. Halo, Ya, sampun. monggo Bu, gimana Nggih. Bu? Bisa disampaikan? Hatur nuwun, Mbak. Nggih. Ini terkait untuk mahasiswa yang sudah selesai bimbingan, ini mereka untuk hadir ke kampus memang ada yang dilarang orang tuanya. Nah, ini mungkin bisa diberikan kemudahan seperti apa untuk tanda tangan yang diperlukan, mungkin bisa diganti dengan yang lain atau validasi dari pembimbing atau dari masing-masing kaprodi yang terkait dengan usulan kelayakan ujian. Gini, nek saya ya memang kita itu menganjurkan online. Ya mereka ya sebaiknya jangan datang ke kampus. Nek tekan kampus ya sisan ujian wae tak wirawiri ngapain gitu ya. Jadi masalah persyaratan sebaiknya kita bantu secara online gimana. Nah, sekarang kan kita belum punya media online yang otomatis, artinya sistem informasi. Mungkin gini saja. Nanti berkas-berkas yang penting adalah ada pernyataan dari pembimbing bahwa itu sudah siap ujian. Jadi kan di situ ada pernyataan ya, kelayakan ujian. Nah, berkas-berkas itu nanti dikirimkan ke pembimbing dulu gimana? Jadi pembimbing menyatakan bahwa betul ini sudah layak siap ujian. Gitu. Dari pembimbing nanti mengirimkan ke BAK. Jadi BAK itu terima sudah difilter oleh pembimbing bahwa dia memang sudah layak untuk siap ujian. Jadi berkas-berkas itu oleh mahasiswa dikirimkan ke pembimbing. Nah, pembimbing mengirimkan ke BAK. Nah, BAK yang akan memproses, melihat terkait dengan status ini, daftar mata kuliahnya sudah lengkap atau belum. Mending BAK aja ya, ini yang PA berarti bebas ke BAK saja. Nanti naik ke PA lagi tidak kesuwen. Nanti PA nyusul saja. PA secara prosedural nanti dilengkapi belakang nggak apa-apa. Toh ini BAK punya aksesnya. Ya kan? Berarti nanti untuk yang terkait mata kuliah, kemudian PA, nanti semuanya diproses BAK aja ya Pak ya? Nah, BAK, perpustakaan, dan perpustakaan, kaprodi Pak, kaprodi gimana? Kaprodi itu belakangan kan ini. BAK, kemudian apa tadi? Perpustakaan, lab. Nah, ini diproses oleh BAK, termasuk administrasi, keuangan. Lab. Nanti administrasi keuangan disampaikan ke BAK, diverifikasi oleh BAK. Toh itu selama ini Joko memo baru tanda tangan itu. Nek misalnya ngesake tanda tangan ya BAK ngeprintke njaluk tanda tangan, ini sudah verifikasi tanda tangan BAK. Baru kemudian kalau sudah kaprodi, selesai atau kaprodi, nah baru siap ujian. Kaprodi atau saya nanti siap. Kalau pada saat ini Mas Agus sekarang ya, Mas Agus pada saat verifikasi ternyata belum layak, misalnya secara mata kuliah
itu belum layak, artinya jumlah SKS-nya belum memenuhi. Nah, kalau belum memenuhi, baru ini nanti dikonfirmasikan, disampaikan ke PA. Jadi kalau nggak memenuhi semuanya, harus di-handle BAK, rampung. Ini belum memenuhi, baru. Ya. Terutama kan perpustakaan sama ini kan saya pikir gampang konfirmasinya, Mas. Nanti dengan kalau mata kuliah belum layak, ya disampaikan ke pembimbing akademiknya. Ya, nanti biar pembimbing akademiknya mengkomunikasikan dengan si mahasiswa. Jadi itu pending. Ya. Termasuk kalau perpustakaan belum layak. Nah, kalau perpustakaan belum layak, nanti disampaikan saja langsung ke mahasiswanya atau perpustakaan diberikan kontak untuk mahasiswa untuk mengkonfirmasi. Lab juga demikian. Lab ternyata ada masalah, nanti diberikan komunikasi untuk bagian lab bisa mengkonfirmasikan ke mahasiswanya. Bagian keuangan juga demikian. Bagian keuangan kok belum layak. Nah, nanti Mas Agus memberikan kontak untuk mahasiswanya ini biar ditelusuri oleh bagian keuangan. Jadi misalnya bagian keuangan menghubungi si mahasiswa bahwa dari bagian keuangan itu menerima pengajuan bebas administrasi melalui BAK atas nama mahasiswa X. Tapi ternyata telah didata, telah diperiksa, mahasiswa X masih ada kewajiban ABC. Itu nanti disampaikan ke mahasiswa. Itu ya. Kalau sudah clear semuanya, baru kemudian diusulkan untuk jadwal ujian. Nah, mahasiswanya harus datang, nanti malah repot kabeh. Sing Leres. nopo itu Mas Agus nopo, wah iki wong kok ngendi, ya bingung. Nggih. Kebetulan mereka pada di luar kota juga. Iya, kalau saya kok seperti itu. Jadi, Pak, monggo. setuju. Setuju, nggih? Setuju, Pak. Mas Agus mungkin ada yang perlu disampaikan atau ada kesulitan yang mungkin bisa dibantu nanti. Monggo Mas Agus. Mas Agus Ristanto. Silakan mic-nya dinyalain. Videonya. Mas Agus. Agus nggak ada toh? Mas. Tadi kita punya. Gini, Bu Sutio. Oh ya, ini Mas Agus ini. Oke. Halo Mas Agus. Ya Pak. Ya. Tadi mengikuti tadi yang disampaikan oleh Bu Sutio. Oke. Nah, ya, itu kira-kira ada kendala nggak, Mas? Nggak ada Bang, ya. Bisa nanti. Bisa nggih? Ya. Nah, kalau ada masalah dikomunikasikan saja. Yang penting adalah gini, ini dilayani bicarane. Perkara kita cari solusi yang lebih baik. Karena nanti saya yakin akan muncul masing-masing orang kasus per kasus. Nah, kita membuat prosedur standarnya dulu. Dan nanti masing-masing orang kasus per kasus. Aku tak teko dhewe, wah aku ora oleh teko. Ada lagi yang nanti, wah aku jane pengen ujian saiki, infrastrukturnya tidak memungkinkan, tidak mampu. Ya dikasih saran, kowe ning kelurahan bae, ning kelurahan biasanya duwe koneksi. Nah, kowe ujiane soal kelurahan. Nah, iso Pak, ya wis kalau terpaksa nggak bisa ya. Kalau nggak bisa data, nggak bisa infrastrukturnya nggak ada, ya sudah dipending nanti bulan Juni atau Juli kalau sudah memungkinkan. Itu modelnya. Yang penting kan sudah memberikan satu pilihan. Artinya tidak menutup kemungkinan. Karena dia tidak bisa ya karena keterbatasan sananya. Nathan sementara, oke ada yang mungkin perlu disampaikan masalah-masalah yang lain kita bisa selesaikan cari solusi bersama. Pak Kus, Pak Paul, Bu Sutio, Bu Ira, Bu Rema, Bu Justin, saya belum mendengar suaranya ini, saya kangen. Cukup Pak saya Pak. Cukup ya. Bu Justin ada? Pak UTS gimana Pak? Iya, makanya tadi UTS kemarin saya sampaikan ke Bu Andri, modelnya gini, usulan saya. Mungkin Bu Sutio juga sudah membuat sebuah draftnya. Ya, untuk UTS, ya.
Sebentar, ini beberapa yang feedback. Mohon maaf, saya matiin dulu ya. Nah, untuk UTS, nanti kita sarankan sebenarnya dosen-dosen melaksanakan UTS secara take home atau melaksanakan UTS dalam bentuk kuis online atau ujian online. Nah, tapi kalau untuk ujian online, tolong dipastikan juga bahwa mahasiswa sudah mengetahui jadwal dan waktu ujian online. Jadi sementara saya berpikir bahwa untuk UTS, jadwalnya gimana? Apa tetap di setting? Nek saya kok memang sebaiknya supaya tidak mahasiswa itu tidak bertugas dalam satu waktu mendapatkan tugas bareng toko dosen, di setting waktunya aja gimana? Kalau misalnya ada dosen-dosen yang ingin melaksanakan ujian online, jadi tes online langsung, misalnya membuat ujian pakai Google Doc atau yang lainnya. Kira-kira gimana Pak Bibas kalau dibuatkan jadwal ujian UTS? Perkara nanti di jadwal itu perkara di jadwal itu nanti pada akhirnya dosen hanya memberikan penugasan untuk take-home ya enggak apa-apa. Tapi jadwal ujiannya tetap ada. Karena di situ kan tetap butuh nanti dokumentasi. Dan kemudian untuk mahasiswa biar dalam satu waktu tidak terbombardir dengan banyaknya tugas yang bertumpuk. Jadi sesuai jadwal. Oke. Bu Justin mahasiswa ada yang nggak bisa online. Maksudnya gimana Bu Justin? Monggo bisa disampaikan, mic-nya bisa dinyalain Bu. Monggo Bu Justin, ditunggu suaranya. Bu Justin? Nah, monggo Bu Justin. Mana? Suaranya kecil sekali Bu Justin. Oh iya. Nah, gimana Bu Justin? Tes udah. Jadi saya coba dengan Classroom, kemudian ada Google Meet juga. Cuman ada beberapa yang nggak bisa online, jadi selama memberikan kuliah atau tugas tuh mereka missing terus gitu loh. Jadi ada mungkin katanya sih ada yang nggak punya laptop, ada yang kendala komunikasi gitu. Nah itu kalau gitu makanya tadi menurut saya tetap untuk mengakomodir itu disarankan ada penugasan atau bentuk take home. Tapi sebelumnya jadwal itu tetap disampaikan kepada mahasiswa. Paling tidak itu sebelum melaksanakan ujian UTS baik UAS, maka jadwal UTS UAS-nya itu sudah disampaikan dulu. Sehingga mahasiswa dalam masa UTS itu dia bisa mencari sarana untuk ikut. Paling tidak monggo wonten kelurahan boleh koneksi internet atau piye carane gitu. Ya. Ya di jadwal. Saya coba. Itu ya. Nah disarankan dosen online real time itu kendalanya seperti tadi mahasiswanya Bu Yudin, mungkin juga mahasiswa saya juga yang tidak mampu secara real time. Itu gimana? Sarankan take home. Oke. Nah, kemudian Pak Bibas, menurut kalender akademik kan mulai tanggal 27 April ya. Halo Pak Bibas. Pak Bibas, suaranya bisa dinyalain. Pak Bibas.
Pak Bibas, itu jadwal UTS-nya, kemarin saya sudah komunikasi sama Bu Andri. Kita tidak mulai seperti kalender akademik yang sudah kita buat, tapi kita undur. Nah, jadi mungkin nanti kita mulai diundur seminggu atau 2 minggu, nggak apa-apa deh. Jadi diundur seminggu atau 2 minggu. Ya. Kemudian nanti nanti jadwalnya dibuat 1 minggu saja, enggak apa-apa, Pak. Jadi untuk ujiannya kan take home. Jadi pemberian soalnya nanti sehari itu bisa di ini aja. Pemberian soalnya sehari itu dijadwal. Pokoknya sehari itu setiap angkatan, setiap prodi ada 1, menurut aku. Nah, ada 1, sesuk ya anak siji. Nah, atau nanti berarti enggak sesuai jadwal soal untuk mata kuliah ini angkatan sekian hari tanggal sekian. Pengumpulan soalnya, pengumpulan pekerjaan dikasih batas, nek menurut saya yo rata-rata 1 minggu ngono kae lah, juga gampang wae lah. Berarti 2 minggu gitu ya Pak. Jadi yang minggu hari terakhir di minggu setelah itu ngumpul ke 1 minggu untuk mendiskusikan. Semuanya take home. Semuanya take home saja. Tapi di jadwal mengikuti jadwal kuliah kan nanti 1 mata kuliah kan jadwalnya beda-beda karena kelasnya beda-beda. Nah, nanti pengumpulan pekerjaannya 1 minggu aja lah. Ya, kalau misalnya 1 atau 2 minggu, karena mungkin ada proyek-proyek yang harus dikerjakan tidak selesai 1 minggu, ya monggo. Ya, untuk diserahkan kepada dosen, nanti diimbau untuk penyerahan pekerjaan paling minggu kedua dan minggu ketiga. Atau jadi minggu pertama itu penyerahan soal, minggu kedua atau minggu ketiga untuk penyerahan jawaban ke dosen. Ngono wae. Itu global Pak. Jadi kalau sore pokoknya hari itu untuk kelas pagi pokoknya dan hari sore itu aja lah Pak, dibuat monggo. Atau monggo mau dikasih jam atau gimana enaknya? Biar mahasiswa nunggu-nunggu apa di hari kasih 1 hari dengan dosennya Pak otomatis kalau di classroom itu. Nanti kan hari itu untuk jamnya kan atau pengumumannya biar komunikasi sama dosennya kan. Ya, penting dengan classroom sebenarnya nanti dosennya ngerti, saya nggak ngerti. Ya. Itu ya. Ya. Nah, untuk pelaksanaan itu kan otomatis kan tadi pendampingan untuk pembelajaran kan harus kita lakukan. Maka saya minta untuk ujiannya ditunda dulu. Saya kira kalau ditunda 1 minggu kira-kira siap ya. Tanggal 11 sampai 15. Ya, apa? Itu bisa. Ya. Apa gitu aja. Karena ini terkendala juga kadang lagi oleh sabab gitu ya. Masalah. Nathan, ada lagi yang perlu disampaikan? Oh iya, Pak Gus, matur nuwun. Nanti Pak Gus saya minta tolong untuk kesepakatan kita bisa dikawal di LPM ya. Saya kira cukup nggih. Ya, saya kira cukup. Nanti kalau ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan, nanti pakai komunikasi di grup WA juga silakan. Untuk kerja praktek Pak, yang seminar itu Pak. Apakah yang seminar? Sama dengan karena kan terkait dengan dosen pembimbing dan nanti apa perlu mahasiswanya 1 aja atau dengan teman-temannya itu tetap apa di forum online seperti ini. Jadi gini, karena forum online mahasiswa itu ya Pak, terkendala dengan infrastruktur data. Artinya gini saja, nanti dikomunikasikan dengan dosen pembimbing, nanti disarankan mahasiswa mengundang teman-temannya secara online, disarankan. Syukur iso, kan itu kan.
Nah, jumlahnya tidak perlu mencapai 10. Ya, tidak perlu mencapai 10. Paling tidak ada 1 dosen pembimbing dengan 3 mahasiswa, saya pikir cukup lah itu. Yang penting anak sing rungokke. Ya. Atau nanti kalau tidak bisa ngundang mahasiswa nih dan lainnya, dosen pembimbing minta bantuan untuk dosen-dosen yang lain. Atau caranya gini, sing ngarep ujian praktek sapa wae, untuke dadi siji. Jadi gentenan dia kaya forum ini sing ujian sapa sing rungokke kancane liyane, pembimbinge ya melu rungokke kabeh. Itu saja gimana? Ya. Ya, gitu enggak apa-apa, Pak. Nah, jadi monggo nanti yang ujian KP di di data nanti dibikin kayak gitu, jadi ujian bareng online. Jadi sing peserta ngomong gentenan liyane ngrungokke. Gitu saja. Ya, siap ya? Ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, saya kira cukup. Matur nuwun sangat ya atas waktu dan atensinya. Saya mengundang Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sedang piket di kampus, karena saya punya pemahaman bahwa yang namanya work from home, walaupun tetap di rumah, itu pikirannya juga bisa bekerja, walaupun secara fisik tidak harus ada di rumah. Jadi terus terang saya juga saya tuh work from home itu malah nyonya saya yang mengeluh karena pola makan saya tadi ora cetha, nyambut gawe ini malah sampai bengi dan segala macam. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa bersama menurut bacaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.